menyenangkan. Anak kos terkadang bisa melakukan apapun sesuka hati asal masih dalam batas-batas kewajaran. Dan justru hal-hal itulah yang mendatangkan pengalaman seru dan tak terlupa selama ngekos. Nah, salah satu pengalaman yang banyak dialami oleh anak kos adalah pengalaman horor alias hal-hal mistis di luar nalar. Secara bangunan kos, apalagi yang udah berdiri puluhan tahun lamanya, pasti udah dihuni oleh puluhan orang dan menjadi saksi bisu banyak kejadian. Pecah. Dengarnya jangan sendirian ya, apalagi pas sendirian di kamar kos. Jangan-jangan nanti ada yang ikutan dengar. Cerita ini aku alami pas aku kuliah semester 3. Waktu itu tugas kuliah baru banyak-banyaknya. Tugas kelompok juga gitu. Ada aja tugas kelompok tiap hari. Hasilnya, aku jadi sering tidur di kos teman-temanku buat ngerjain tugas. Karena aku sendiri asli kota ini, sebelum kuliah aku nggak familiar dengan yang namanya kos-kosan. Jadi ya, ini pengalaman baru juga buat aku. Kos-kosan yang paling sering digunakan sebagai tempat ngerjain tugas oleh kelompokku adalah kos-kosannya Bayu. Sebut aja gitu. Kos-kosan Bayu ini lokasinya nggak jauh dari kampus. Bangunannya besar dan kelihatannya sih udah lumayan berumur nih. Kalau nggak salah ada sekitar 15 kamar di kos cowok itu, dan cuma ada satu yang kosong. Lumayan laris juga kan. Nah, waktu itu ada sekitar 7 orang yang ngerjain tugas kelompok di kamarnya Bayu. Karena tugas ini deadline besok pagi sampai jam 11 malam lewat, kita masih ada di kamar kos itu untuk menyelesaikan tugas. Skip. Akhirnya sekitar jam 2 malam tugas kelompok kelar. Karena udah jam segitu, kita semua jadi malas pulang. Lagian besok pagi jam 7 juga udah ngampus lagi. Akhirnya kita memutuskan untuk menginap aja di kamar kosnya Bayu. Awalnya kita tidur berdesak-desakan, 7 orang cowok semua dan badannya juga ada yang gede-gede. Sumpah gak nyaman banget. Akhirnya Bayu punya ide kalau sebagian dari kita tidurnya di kamar kosong yang ada di kos itu. Kata Bayu, kamarnya gak pernah dikunci dan di dalam kamar itu juga udah ada spring bed, bantal, dan selimut. Ya, daripada desak-desakan kayak tadi dijemur begini, akhirnya ide tersebut diakan aja. Aku, Rendra, dan Yudi, nama samaran semua ya guys, terpilih untuk jadi 3 orang yang tidur di kamar pojokan yang kosong itu. Bayu mengantar kita bertiga sampai depan kamar itu. Begitu pintu dibuka, hawa pengap langsung terasa. Kayaknya emang tuh kamar udah lama gak ditempati. Waktu itu kita bertiga nggak ada berpikiran macam-macam, pengennya langsung tidur aja karena besok kuliah pagi. Setelah berbaring di kasur selama beberapa saat, sayup-sayup aku dengar suara cewek nangis di pojok kamar. Reaksi pertamaku adalah merinding secara ingin. Ini kosan cowok kok bisa ada suara cewek nangis? Aku langsung membangunkan Rendra dan Yudi di kiri dan di kananku. Ternyata mereka belum pada tidur juga. Iya, aku juga dengar, kata Yudi. Aduh, syukur, berarti bukan cuma aku aja. Udah biarin aja, Rendra berkata pelan sambil berusaha untuk tenang. Boro-boro tenang, bukannya hilang. Suara tangis itu makin lama makin kencang. Dan tangisannya makin lama terdengar. Makin sedih dan menyayat hati. Bayangin sendiri deh. Aku berusaha baca doa seingatnya, tapi kok malah seperti kena amnesia. Susah banget mengingat hafalan doa. Akhirnya aku nekat lihat ke pojok kamar yang jadi sumber suara tangisan dengan bantuan flashlight dari HP. Terlihat kalau samar-samar di pojokan kamar ada sesosok cewek pakai berbaju putih duduk bersandar di tembok. Rambutnya panjang dan kulitnya putih pucat. Sosok cewek itu duduk miring sambil nangis sesenggukan. Untungnya ya ampun, dia nggak menghadap ke arahku dan 2 temanku. Tapi tetap aja aku udah shock setengah mati melihat penampakan tadi. Aku langsung lari keluar
kamar diikuti dua temanku yang lain yang ternyata juga nggak lihat tuh cewek tadi. Tanpa dikomando kita lari sampai keluar bangunan kos. Sampai akhirnya kita berhenti di sebuah warung kopi yang letaknya ada di depan bangunan kos. Gak kepikiran deh balik ke kamar Bayu, yang penting keluar dulu dari kos-kosan itu. Melihat kita bertiga yang lari terberit-berit dengan muka pucat pasi, pemilik warkop tadi jelas heran. Akhirnya setelah tenang, aku menceritakan apa yang kita bertiga lihat tadi. Pemilik warkop gak kaget atau gimana gitu sih, malah dengan senyum-senyum menebak pasti kamar yang pojokan. Dan akhirnya si bapak tadi cerita tentang riwayat kamar kos tadi. Jadi ternyata itu kos-kosannya di Bayu dulunya adalah kos cewek. Ya kira-kira 15 tahunan yang lalu ada seorang cewek penghuni kos yang bunuh diri dengan cara minum racun serangga. Konon katanya karena putus cinta. Nah kamarnya si cewek tadi ya yang di pojokan itu, dan disitulah dia bunuh diri. Sejak itu kos itu sepi, ditinggal penghuninya satu persatu. Akhirnya sekitar 9 atau 10 tahun setelah kejadian itu baru kos tersebut dibuka lagi, tapi sebagai kos cowok. Secara cowok kan gak cuek dan banyak yang gak gampang percaya sama hal yang begituan. Tapi anehnya kamar yang di pojokan tadi tetap jarang terisi penghuni, ya mungkin karena kalau ada yang menempati bakal dilihatin sama yang barusan kita lihat tadi. Setelah subuh baru kita bertiga berani masuk kos lagi dan langsung menuju ke kamar Bayu. Kita bertiga memutuskan untuk gak cerita macam-macam ke Bayu, takutnya dia jadi takut terus harus cari kos-kosan baru. Biar deh kalau suatu saat dia dapat jackpot ketemu sama yang tadi, tapi semoga tidak. Dan itu adalah terakhir kalinya aku main ke kos Bayu karena